lah ya, kalau kan sekarang banyak juga di pandemi ini orang-orang yang menikah. Kalau mahasiswa ini punya inisiatif baru begitu. Jadi untuk di pandemi ini jangan menggunakan kertas ketika kita orang-orang yang mau menikah. Itu bisa melalui website pernikahan. Adalah nanti saya berikan lah ya contohnya. Linknya di bawah sini ada itu, nanti bisa dilihat dan bisa dipesan begitu buat teman-teman di luar sana yang menginginkan undangan pernikahan. Oke, kembali lagi di podcast Pojok Rangga. Gak bisa diajak serius nih. Oke, di sesi tanya sahabat ini kita akan bincang-bincang mengenai gimana sih tips and trik menjadi mahasiswa di masa pandemi. Jadi kayak kiat-kiat menjadi mahasiswa yang asik meskipun harus belajar secara daring gitu kan. Gimana pendapat sahabat Aldi ini? Oh ya, sebetulnya sebelumnya saya kenalin dulu sahabat Aldi ini salah satu mahasiswa yang katakan punya banyak prestasi gitu. Tapi saya tidak akan menyebutkan prestasinya karena dalam sesi ini kita ingin memberi tips and trick bagi kawan-kawan di rumah atau penonton-penonton di sana untuk bisa minimal kita menikmati setiap pembelajaran daring meskipun itu membosankan gitu dari orang ini. Gimana? Punya pendapat nggak nih mengenai pembelajaran daring? Kayaknya gitu banget gitu kalau misalkan kita melihat banyak anak-anak pelajar mahasiswa yang belajar daring gitu. Betul kan? Iya betul. Ya mungkin saya tidak ada trik mengenai karena Anda bukan visual. Iya. Saya bukan visual, jadi tidak punya trik mengenai mahasiswa hari ini lah. Cuman melihat kondisi hari ini yang mana terbawa ini ya COVID lah ya, jadi tidak bisa bertatap muka. Ya setidaknya dengan daring ini kita masih bisa produktif lah ya katakan. Cuman dalam pandemi ini untuk mahasiswa jangan terbawa malas gitu bang. Karena kan bawaan hari ini apalagi nggak boleh kemana-mana begitu. Jadi bawaannya rebahan, tidak menghasilkan apa-apa. Kan itu sangat rugi besar bagi saya. Apa sih yang seharusnya dilakukan sama anak-anak di luar jam pelajaran biar dia tidak bete gitu kan? Karena kan jam pelajaran itu sekarang kan fleksibel ya, kayak misalkan ditentuin jam sekian, apalagi mahasiswa itu bisa malam, padahal seharusnya itu kan cuma dari pagi sampai sore gitu kan. Kalau bertatap muka, kalau daring itu kan dia bisa ada yang jam malamnya itu, jadi kayak mengganggu rutinitas malam si pelajar gitu, si mahasiswa. Ya untuk mengisi waktu luang tersebut bang ya, jadi mahasiswa ini harus punya inisiatif baru. Ya minimal melek akan teknologi hari ini lah. Kan dalam teknologi itu kalau dalam dunia pasar itu kan masih bisa menghasilkan cuan juga begitu. Jadi ibarat kata rebahannya itu bisa menghasilkan lah. Dengan cara apa? Banyak cara-cara hari ini di situasi pandemi ini dalam hal teknologi. Salah satunya saya katakanlah karena saya pernah juga di bidang ini ya, website ya. Karena kan itu perihal website juga kita harus melek ya terkait teknologi hari ini. Itu harus benar-benar bagaimana hal yang harus kita lakukan di situasi hari ini. Ketika melihat website hari ini kan banyak saya lagi ini website pernikahan lah.
itu kan bisa menghasilkan buat mahasiswa di masa ini. Melihat hari ini kertas lah ya, kalau kan sekarang banyak juga di pandemi ini orang-orang yang menikah. Kalau mahasiswa ini punya inisiatif baru gitu. Jadi untuk di pandemi ini jangan menggunakan kertas ketika kita orang-orang yang mau menikah, itu bisa melalui website pernikahan. Adalah nanti saya berikan lah ya contohnya. Link. Ya, bisa di bawah sini. Ada itu nanti bisa dilihat dan bisa dipesan begitu buat teman-teman di luar sana yang menginginkan undangan pernikahannya itu berbentuk website. Jadi di situ udah ada foto ininya, weddingnya, acaranya, dan itu pakai musik juga. Nanti lah ya di session berikutnya kita tayangin lah ya. Jadi ini masuknya endorse ya. Iya. Endorse. Nanti tinggal ini aja lah. Kan itu kan termasuk trik juga ya kan, bagaimana supaya mahasiswa ini produktif di masa pandemi. Oke. Karena gini loh, dulu itu kita sharing ya. Dulu itu banyak anak-anak pelajar gitu kan atau mahasiswa yang menginginkan libur panjang gitu. Ketika sudah diamini libur panjang hari ini gitu kan sampai setahun loh liburnya, gila nggak tuh? Pada protes gitu, pengen sekolah biasa bertatap muka, bercanda dengan kawan-kawan gitu. Padahal mereka bisa menikmati waktu-waktu itu untuk melakukan kegiatan itu gitu. Padahal ya ini bukan membawa kita mengarah pada situasi yang tidak diinginkan gitu oleh pemerintah, di mana kita berkumpul kemudian melakukan aktivitas bareng tanpa memakai masker dan lain sebagainya. Padahal hal itu luput dari pandangan pemerintah, meskipun memang atas inisiasi atau ketidaksadaran dari masyarakatnya untuk melakukan itu. Gitu. Iya. Jadi kayak sebuah himbauan yang pada akhirnya tidak sampai gitu ke masyarakat. Karena masyarakat jenuh gitu kan dengan hal-hal seperti itu. Memang hari ini dengan adanya situasi ini memang jenuh sekali. Saya pun merasakan begitu ya, yang biasanya belajar ataupun liburan apapun itu kan dirasakan sangat menyenangkan lah. Tidak banyak aturan ataupun tidak banyak protokol yang harus dilakukan. Hepan aja gitu kan. Kalau hari ini kenapa dikatakan kan tadi kebanyakan banyak ingin libur ketika libur panjang hari ini tidak dilakukan oleh teman-teman, karena kan tadi yang saya katakan ya, liburan kali ini terasa tidak menyenangkan begitu Bang. Tidak terasa seperti biasanya. Have fun, kita tidak bisa bergandeng tangan, tidak bisa dekat-dekatan kan begitu, karena seolah ada batasan. Iya, ada batasan untuk gerak kesini. Ada batasan ketika main have fun juga kan, itu kalau ada batasan terus kan itu tidak nyaman juga kan. Kita harus memakai masker, kita harus berjauhan begitu kan. Jadi itu tidak disenangi oleh sahabat-sahabat di luar sana. Makanya ketika situasi hari ini banyaknya ya rebahan yang tidak produktif begitu Pak. Sebelumnya for your information buat para penonton, kita melakukan diskusi ini sudah sesuai standar protokol anjuran pemerintah. Jadi kita sudah cuci tangan, juga kita sudah pakai standar gitu. Apa sih namanya? Karena sebelumnya juga saya sudah di swab juga gitu, jadi negatif. Ya saya juga negatif, makanya kesini lah. Ini yang dikhawatirkan ada multi tafsir daripada penonton. Kok ngomongin masalah COVID, ngomongin masalah social distancing, kok di itu nggak pakai masker sih ngobrolnya atau gimana? Ya ini for information aja buat penonton. Kita lanjut, Kang Ali. Jadi apa sih sebetulnya selain daripada kegiatan itu, kayak tadi misalkan bikin website gitu kan? Kang Ali tahu nggak sih bahwa sekarang tuh lagi marak anak-anak, bahkan anak-anak sekolah mahasiswa itu yang main forex, saham ya, bino. Oke lah itu. Saham ya. Binosaurus, maksudnya binosaurus. Ya itu. Saya tidak terlalu paham dan juga mendalami begitu Bang. Cuman pernah
dengar dan juga pernah sedikit belajar lah ya. Tapi sampai sekarang saya belum paham lah terkait masa itu. Jadi kalau bicara hal itu saya takut salah begitu Pak. Ya kita berbicara hal lain saja terkait bukan perihal saham ya. Cuman di situasi hari ini ya di daring ini harus dimanfaatkan juga untuk mahasiswa baru begitu. Dengan adanya daringnya kita bisa terus menerus diskusi walaupun tidak bertatap muka seperti biasanya, tidak merasakan feel-nya ya. Tetapi informasi dan juga wawasan kan itu masih bisa terserap dengan adanya Zoom, Google Meet dan lain sebagainya lah ya. Jadi itu harus dimanfaatkan juga. Jadi ketika diam di rumah juga kita mendapatkan wawasan yang luar biasa kalau hal itu dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Jadi banyak cara sebetulnya ya untuk bisa memanfaatkan waktu di luang-luang di luar mata pelajaran, kegiatan sekolah, kegiatan kuliah dan lain sebagainya ya. Dimana seharusnya kita bisa banyak melakukan aktivitas yang mungkin menghasilkan uang dan lain sebagainya ya gitu. Karena bagi saya melihat gini Kang, generasi hari ini, anak-anak hari ini justru lebih melek terhadap teknologi ketimbang para orang-orang tua kita gitu. Dimana para orang tua kita pun untuk masalah kayak handphone gitu kan itu masih gagap gitu kan banyak, dan teknologi itu masih belum terserap secara menyeluruh kepada orang tua gitu kan. Iya kan, makanya diimbau juga kepada para mahasiswa baru yang baru masuk universitas yang hari ini tidak merasakan bertatap muka ya, manfaatkan situasi ini begitu ya. Karena kan teknologi ini sudah sangat canggih Bang ya, malahan nanti udah ada bukan 4.0 lagi kan, udah ada 5.0 lah ya. Makanya kalau tidak dimanfaatkan dan tidak juga bisa menghasilkan itu sangat rugi bagi saya. Bukan berarti ini saya harus ada cuan dan lain sebagainya Bang, cuman kan itu menjadi daya jual juga ya. Karena supaya anak-anak Indonesia umumnya itu bisa melek lagi terhadap teknologi hari ini. Karena kan masa muda itu ya harus begitu supaya harus jelas. Jadi agar tidak menimbulkan spekulasi yang ambigu terhadap penontonnya. Dia harus banyak mempelajari hal itu, maksudnya supaya kedepannya ya di masa tua nanti itu terkait teknologinya sudah sangat di luar akal begitu, di luar kepala maksudnya sudah di luar kepala sangat apa ketika membicarakan hari ini website, kemudian yang tadi Bang Anung katakan saham lah ya, itu sudah paham untuk menghasilkan beberapa cuan begitu. Iya. Intinya kita bisa ngambil banyak pelajaran dari corona ini ya, dari pandemi ini, bahwa banyak waktu yang bisa kita manfaatkan agar tidak terbuang sia-sia dengan cara misalkan masa ya sih harus boboleran setahun gitu cuma tiduran gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau misalkan jadi influencer gitu kan, karena yang tadinya cuma diam di kamar gitu kan tiduran daripada cuma kayak gitu, mending bikin video-video yang lucu, bikin kreativitas apapun yang bisa membangun potensi diri gitu lah, kayak gitu ya. Jadi sekian kiat-kiat jadi mahasiswa di masa pandemi. Mungkin memang tidak ada triknya, tapi dengan ini kita bisa menyemangati para penonton, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa yang sudah bosan diam di rumah, sudah bosan belajar daring itu, untuk tetap semangat dan tetap berdoa agar masa pandemi ini berakhir dan kalian bisa sekolah seperti biasa, bisa kuliah seperti biasa. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu pemerintah untuk tetap semangat menghadapi dan memperbaiki siklus pandemi di negara kita. Terima kasih Kang Aldi atas waktunya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen podcast Pojok Rangga Sesi Tanya Sahabat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Sip.